wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, walaupun kita belajar secara daring hari ini, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap penuh semangat. Nah, hari ini kita belajar matematika untuk kelas 7 full day dan regular. Nah, di sini materi kita yaitu mengenai himpunan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Seli Irwardani dan rekan saya yaitu saya Irwan SPDI. ya, dengan Pak Irwan SPDI. Ya. Nah, materi kita hari ini tentang himpunan. Adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai definisi himpunan, notasi dan anggota himpunan, serta penyajian himpunan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari definisi himpunan. Nah, sebelum masuk ke definisi himpunan, anak-anak sekalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mendengar istilah kumpulan, anggota, atau gugus ya, untuk mengungkapkan suatu objek atau kumpulan tertentu. Kalian pasti sering mendengar misalnya kumpulan anak-anak kecil, gitu ya, atau kumpulan warna pelangi. Kemudian, nah, anak-anak sekalian, pasti kalian sering belanja di swalayan atau di warung dekat rumah. Nah, kalau untuk Pak Irwan pernah nggak belanja di swalayan atau di warung? Biasanya yang belanja ini urusan ibu-ibu ini ya. Ibu ya Pak. Iya. Nah, kalau misalnya kita ke pasar atau ke warung, nah coba kalian perhatikan barang-barang yang dijual itu biasanya diletakkan sesuai dengan jenisnya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya apa Pak Irwan kira-kira tugasnya? Supaya apa ya? Pembeli itu mudah. Misalnya datang ke swalayan, oh mau beli alat tulis, kita tinggal nyari, oh di mana alat tulis. Jadi kalau antara pulpen dan buku terpisah, nanti orang bingung. Tapi kalau udah disatukan, biasanya lebih mudah untuk belanjanya gitu. Tapi Bu Sari, sebelum kita lanjut, untuk anak-anak yang mau sama-sama belajar, bisa buka buku LKS-nya di halaman 20 dan buku paket kalau reguler itu di halaman 113. Jadi bisa sama-sama belajar. Di situ ada materinya juga ya. Silakan lanjut Bu Sari. Ya, nah, jadi definisi dari himpunan itu sendiri ialah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, definisi yang jelas berarti apakah ada definisi yang tidak jelas Pak Irwan? Ada juga ya Bu ya. Ada Kalau juga ya. Definisi yang jelas itu yang gimana ya Bu Sari? Nah, definisi yang jelas itu yang seperti apa? Kita umpamakan kita kasih satu contoh, gimana Pak Irwan? Bisa. Bisa ya. Nah, kalau misalnya Ibu buat contohnya kumpulan hewan berkaki dua. Nah, himpunan hewan berkaki dua. Nah, pasti kita mempunyai pemikiran yang sama, ya kan Pak Irwan? Nah, hewan berkaki dua. Ada ayam, ada bebek. Ya. Nah, karena dia memiliki definisi yang jelas, nah berarti dia itu dapat dikatakan sebagai suatu himpunan, gitu kan Pak Irwan? Nah, kalau yang nggak jelas, contohnya cuma apa? Kalau yang tidak jelas, contohnya misalnya kumpulan lukisan indah. Nah, mungkin anak-anak sekalian atau Pak Irwan pernah melihat lukisan, ya kan Pak? Nah, lukisan itu indah menurut saya, tetapi belum tentu indah menurut saya ya kan. Menurut Pak Irwan ataupun menurut anak-anak. Ada yang lukisan abstrak, ada orang yang melihatnya, oh ini indah, tapi kalau kita orang awam melihatnya, ini lukisan apa gitu ya kan. Jadi nggak bisa sepakat kita bahwa lukisan ini indah atau enggak. Berarti itu bukan himpunan ya Bu ya? Bukan Pak. Nah, karena kan kalau indah itu, kalau dia bahasa Indonesianya itu kata sifat ya Pak. Kata sifat yang dia relatif gitu. Jadi dia tidak memiliki definisi dengan jelas, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai himpunan. Ya kan Pak? Contohnya lagi misalnya gini Bu, kumpulan orang-orang tampan gitu, orang-orang ganteng. Kumpulan orang-orang tampan. Misalnya ada orang yang menganggap itu artis-artis Korea itu tampan, nggak semua. Ada juga yang bilang nggak tampan, berarti itu bukan himpunan juga ya Bu, karena tidak terdefinisi dengan jelas. Misalnya kita lihat seseorang
oh itu berarti relatif, ya kan? Nah, Relatif. Tapi kalau misalnya satu lagi kan Pak, kumpulan hewan yang berkaki 4 gitu kan, Iya. masih kita Bisa. pasti memikirkan Iya, ada kambing. kita bisa sepakat Iya. bahwa kambing itu memang kaki 4 Iya. ya. Kuda, Iya, kerbau kuda. gitu, berarti itu adalah himpunan gitu ya. Oke, berarti kalau yang terdengar dengan jelas itu berarti memang kita sudah bisa, kalau disebutkan kita sama-sama sepakat Iya, sama-sama sepakat. bahwa hewan yang berkaki 4 ini gitu. Iya. Tapi kalau kita masih ada perbedaan pendapat, berarti itu bukan sebuah himpunan gitu Bu, Iya, ya. kalau dia yang tadi definisinya jelas mungkin sifatnya objektif ya Pak. Iya. Ya, objektif Iya. ya. Kalau yang ini mungkin subjektif, Subjektif, ya. iya, iya. Oke, kita lanjut ya. Iya, silakan Bu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke notasi dan anggota himpunan. Nah, apa itu notasi dan anggota himpunan, Kak Irwan? Dalam matematika tentu banyak simbol-simbol ya Bu ya. Iya. Makanya anak-anak sering kesulitan belajar matematika itu karena biasanya menggunakan banyak-banyak simbol gitu. Terutama materi himpunan ini. Materi himpunan ini mungkin belum mereka anak-anak dapat di sekolah dasar. Kenapa? Karena materi bilangan bulat dan materi pecahan kemarin sudah mereka dapat ya Bu ya, Iya, di sudah. sekolah dasar. Tapi materi himpunan ini termasuk materi yang baru sehingga agak kesulitan kalau tidak dijelaskan notasi itu apa sih. Notasi itu simbol. Nah, bagaimana cara penulisan himpunan? Kalian bisa lihat juga di buku LKS, bisa sama-sama belajar. Biasanya himpunan itu ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf-huruf besar. Jadi huruf A besar, B besar, C besar. Apakah cuma A, B, C saja? Tidak. Bisa dari A sampai Z. Terserah kita mau pakai yang mana. Misalnya saya suka huruf A, ya udah nggak apa-apa. Berarti A, himpunan B, himpunan C, begitu dia. Kemudian setiap anggotanya, setiap himpunan itu kan punya anggota. Nah, anggotanya biasanya diletakkan dalam kurung kurawal. Kurung kurawal Iya, bukan kurung biasa. Iya, bukan. Itulah yang membedakan himpunan dengan yang lainnya. Kalau dia himpunan diletakkan di dalam kurung kurawal. Ingat ya, jangan nanti kalau dikasih tugas buatlah anggota himpunan ini diletakkan dalam kurung biasa. Salah. Maka harus diletakkan dalam kurung kurawal. Bagaimana bentuknya? Kalian bisa lihat di LKS atau biasa kurung kurawal itu bentuknya begini. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama di papan tulis. Iya, ini. Nah, itu bentuk dari kurung kurawal. Kalau kurung biasa kan begini. Kalau kurung kurawal ada liku-likunya dia, seperti ini. Misalnya A adalah himpunan bilangan genap misalnya. Maka kita buat seperti ini, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Baru kita tutup dengan kurung kurawal juga. Selain menggunakan kurung kurawal, dia untuk memisahkan antara angka 1 dengan yang lainnya biasanya diletakkan tanda koma. Jangan tidak dibuat komanya. Kalau nggak dibuat komanya dia jadi suatu angka yang jadi ini satu bilangan ya. Tapi kalau diletakkan koma berarti ini angka-angka yang terpisah. Itu dia. Jadi notasi himpunan itu yang pertama, himpunan itu biasanya diletakkan atau ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian anggotanya diletakkan di dalam kurung kurawal. Kemudian setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Paham ya? Insyaallah paham lah. Oke. Kemudian setiap anggota atau objek yang berada di dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen. Jadi bukan elemen di sini avatar ya. Ada elemen air, elemen udara dan lain sebagainya. Tapi ini adalah anggota himpunan. Itu bentuknya seperti huruf E. Iya. Bentuknya seperti huruf E. Misalnya ini adalah A. A sama dengan 2, 4, 6, 8. Ini tadi adalah himpunan bilangan genap. Oke, ini adalah nah, kalau kita mau buat 2 apakah elemen atau anggota himpunan A? Iya. Bagaimana cara membuatnya? 2 elemen A. Dia seperti huruf E, tapi dia bulat. Kalau huruf E kan dia seperti ini. Tapi kalau elemen dia bulat seperti ini. Ini dia elemen. Tapi kalau misalnya 1
Satu, apakah elemen himpunan A? Apakah elemen himpunan A, Bu? Satu, apakah ada dia di himpunan A? Satu, coba kita lihat sama-sama. Satu tidak ada. Lalu bagaimana cara penulisannya? Nah, kita buat seperti ini, lalu dicoret. Ada garisnya. Iya, ada garisnya. Itu pembedanya ya Pak ya? Iya, jadi kalau ini adalah elemen atau anggota himpunan A, kalau ini bukan anggota himpunan A. Jadi paham ya? Nah, ini notasi-notasi yang mungkin baru bagi kalian, jadi harus lebih dipahami lagi. Oke? Nah, kemudian di materi selanjutnya atau bahasan kita selanjutnya, nah anak-anak sekalian dapat melihat secara bersama di situ ada hewan ternak ya Pak ya? Iya, ada hewan-hewan ternak. Iya. Ada apa aja itu? Ada Ada- apa sih, Pak? Ada ayam, ada bebek, terus ada sapi, Iya. ada kambing. Kita berasa di ini pedesaan ya. Iya. Ada kambing. Nah, itu tadi Itu tadi merupakan contoh himpunan juga, Iya, ya kan? contoh Contoh himpunan. himpunan hewan ternak, Iya. ya kan? Kita lihat di slide selanjutnya ada contoh. contoh ya. Nah, di sini contohnya Pak Ahmad dan Pak Budi adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Iya. Ternak yang dipelihara Pak Ahmad adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Budi adalah kerbau, kambing, sapi, dan kuda. Nah, Iya. yang di apa kan ini Pak Irwan contohnya? Kira-kira di situ himpunan apa saja yang bisa kita buat? Himpunan apa saja yang kita buat? Terus kita bisa hitung anggotanya ada berapa dan apa saja, itu dia. Nah, jadi kita dapat menyebutkan anggota-anggotanya dan Iya. berapa banyak jumlah anggotanya ya Pak Irwan ya. Iya. Pertama misalnya ternaknya Pak Ahmad ya. Ya, Pak Ahmad. Misalnya Pak Ahmad itu kita misalkan ternaknya kita misalkan himpunan A. Ya. Apa saja anggota himpunan A? Berarti anggota himpunan A itu adalah hewan ternak milik Pak Ahmad. Ahmad. Apa aja? Ada ayam, Iya, berarti ayam, bebek, iya bebek dan dan kambing. iya kambing. Ini kalau dijual ini mahal juga ini ya. Ayam, bebek dan Dan kambing. kambing. Ini adalah hewan ternak milik Pak Milik Pak Ahmad. Oke. Kemudian himpunan yang kedua, himpunan B. Hewan ternak milik Pak Pak Budi. Nah, apa saja himpunan anggota himpunan B? Hewan ternak milik Pak Himpunan Budi. B. Nah, ada Apa aja, Bu? kerbau, Iya, kambing, kerbau. kambing, Iya, kambing, sapi, sapi. kuda. Gak muat kita lihat. Nggak muat, Iya, di bawahnya. iya, kuda. Oke, kita lihat di sini. Kita hitung anggota himpunan A atau hewan ternak milik Pak Ahmad itu ada berapa? Ada 3 ya Bu? Iya, Ayam, 3. bebek, dan kambing. Lalu bagaimana penulisannya dalam himpunan? Nah, tidak sembarangan, tidak bisa langsung 3. Tapi biasanya jumlah anggota himpunan itu penulisannya seperti ini. N kecil, kemudian dalam kurung itu adalah nama himpunannya. Jadi kalau nama himpunannya adalah A, kita buat Kita buat NA. A. Kalau nama himpunannya B nanti NB. Baru kita hitung anggotanya ada berapa? Ada 3. Berarti NA sama dengan 3. Artinya anggota himpunan A ada 3. Siapa aja atau apa saja? Ayam, bebek, dan kambing. Kemudian yang kedua NB. Kenapa B? Karena kita akan menghitung jumlah anggota himpunan B. Ada berapa? Ada 4. Oke, yang 4 itu apa saja? Kerbau, kambing, sapi, dan kuda. Oke, itu ya. Oke. Dari penjelasan yang tadi kita sama-sama melihat jelas ya anak-anak sekalian. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, Ini penyajian belum ya? Kita latihan sedikit. Kita buat. Ini ada peta Indonesia. Ini kayak kita belajar IPS ya Bu. Iya. Iya.
Tadi Iya. mengenai himpunan kita masuk ada ke bahasa Indonesianya sedikit Iya, ya kan, Pak. Nah, ada hewan-hewan ternak IPA ya kan Bu. Iya. Ini kita masukkan juga IPS loh. Ini matematika kok ada di mana-mana. Iya, begitulah matematika. Jadi bisa diaplikasikan dalam segala bidang kehidupan. Iya. Oke, jadi jangan malas belajar matematika. Jangan merasa matematika belum apa-apa, susah. Iya. gitu ya Pak ya. Iya, padahal sebenarnya matematika salah satu ilmu yang penting juga dalam kehidupan kita kan. Sehari-hari. Oke, kita lihat di sini ada peta Indonesia. Kita akan coba menerapkan materi kita yang tadi, apakah dia elemen atau bukan elemen, anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Diketahui apa itu, Bu? Diketahui M adalah himpunan semua provinsi di Indonesia. Iya, himpunan provinsi, semua provinsi di Indonesia. Iya. Kalau tidak salah, jumlah provinsi di Indonesia sudah 30-an lebih ya. Iya. 34 kalau nggak salah. Iya, kita lihat di situ yang A, DKI Jakarta. Nah, untuk DKI Jakarta, apakah merupakan provinsi di Indonesia, Pak? Iya, Iya. berarti kalau kita buat DKI Jakarta, elemen dari M. M. Iya, Karena dia merupakan provinsi di di Indonesia, Iya. ya, Pak. Kemudian apa Bu yang kedua? Kemudian yang kedua Jawa Timur. Iya, Jawa Timur yang biasa kita singkat dengan Jatim. Iya, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maka Jawa Timur elemen dari M. M. Nah, Oke. selanjutnya Sidoarjo. Sidoarjo. Apakah Sidoarjo termasuk provinsi di Indonesia, Pak? Saya rasa bukan. Itu nama Pak, suatu ya? tempat ya, Iya. nama suatu kota ya. Sidoarjo. Apakah kita buat begini Bu? Kalau dia bukan Berarti dicoret ya Bu ya? garisnya, Iya, dicoret baru kita buat M. Iya. Gitu dia. Oke, kemudian Selanjutnya kisaran, Pak. kisaran. Ya, Saya kisaran. pernah ke situ tuh. Pernah, Iya, Pak? Itu bukan itu bukan provinsi kan Bu? Bukan, bukan Nama suatu provinsi. kota juga di Iya, kota. Iya. Kisaran. Iya. Berarti kita coret juga Iya, kita coret juga. Nah, kemudian Bali. Bapak pernah ke Bali, Pak? Bali G pernah. Oh, Bali ya, Iya. Pak. Ya, sama kita. Nah, Nanti selanjutnya kita Bali. Iya, nanti kita sama-sama liburan ke Bali kalau udah selesai Ya, sama pandemi keluarga ya, Pak. Iya. Rame-rame. Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Berarti dia Bali elemen himpunan M. Iya. Kemudian Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara tentunya ini kan provinsi kita ya kan? Iya. Biasa kita singkat dengan Sumut. Sumut. Iya, Sumut Sumatera Utara elemen himpunan M. Itu dia. Jadi kalau nanti ada tugas membuat seperti ini, kalau dia bukan anggotanya, E-nya dicoret, iya. Kemudian kalau dia merupakan anggota himpunan tersebut, E-nya seperti ini dia. Oke? Sudah jelas ya, Nana? Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Penyajian, himpunan. iya. Nah, penyajian himpunan bukan makanan saja yang disajikan ya, Pak Iya. ya. Tapi himpunan juga bisa disajikan, harus lebih menarik dia. Lebih menarik ya. Kalau Nah, makanan ini- disajikan itu supaya orang lapar gitu ya kan, tertarik untuk memakannya. Tapi kalau himpunan juga bisa disajikan. Ada berapa caranya, Bu? Nah, cara penyajian himpunan ini, Pak. Ada tiga, ya. Ada tiga Ada cara tiga cara penyajian himpunan. Oke. Yang pertama, Pak. ada cara tabulasi Iya. atau mendaftar anggotanya. Iya. Nah, yang seperti apa itu, Pak? Yang cara tabulasi itu ya seperti ini. Ini dia. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh cara tabulasi di mana anggota-anggotanya, kamera sudah kemari. Ya. Ini adalah salah satu contoh menyajikan himpunan dengan cara tabulasi di mana anggota-anggotanya langsung ditulis apa saja dia. Kayak seperti ini, A sama dengan kurung kurawal ayam, bebek, kambing, tutup kurung kurawal. Ini adalah cara tabulasi di mana semua anggota himpunannya ditulis, diletakkan di dalam kurung kurawal seperti yang sudah kita jelaskan tadi.
Ini cara yang umum dan ini termasuk cara yang gampang ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kita mau buat himpunan yang lain, misalnya P sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini juga adalah cara atau penyajian himpunan dengan cara tabulasi. Iya. Dengan mendaftarkan anggota. Jadi anggotanya jelas itu apa saja, 2, 4, 6, 8 dan 10. Lalu bagaimana kalau anggotanya banyak, Bu? Nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis himpunan. Yang kalau anggotanya terlalu banyak, apakah semua harus ditulis? Atau menggunakan titik-titik Iya. kata terakhir gitu ya, Pak. Iya. Itu nanti Iya. akan kita bahas di pertemuan Iya, selanjutnya. itu tadi cara yang pertama, Iya. tabulasi ya Pak ya. Nah, untuk cara yang kedua Pak, deskripsi. Apa itu deskripsi Pak? Deskripsi itu dengan kata-kata. Iya, dengan kata-kata ya, Jadi Pak, ya. iya, jadi kalau tadi P sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 itu kan kita sudah jelas ini anggotanya ada 5, ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, kalau dengan deskripsi atau dengan kata-kata kita buatnya seperti ini. Seperti dalam bahasa Indonesia membuat kalimat. P adalah himpunan bilangan genap. Iya. Himpunan bilangan genap antara, nah bisa kita buat seperti ini, antara 1 dan 11. Nah, antara 1 dan 11. Jadi kalau kita baca ini, P adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 11. Kita langsung bisa berpikir, apa saja bilangan genap antara 1 dan 11? Apa saja? Nah, inilah dia. 2, 4, 6, 8 dan 10. Itu dia. Jadi yang ini adalah cara tabulasi, mendaftar anggota. Yang kedua cara deskripsi, bisa menggunakan kata-kata. Ya, nah Ya. itu tadi cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan Pak. Cara notasi pembentuk himpunan ini yang harus kalian lebih ekstra memperhatikan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru yang kalian ketahui. Bagaimana cara membuat notasi pembentuk himpunan itu? Misalnya dari sini, P adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 11. Kita akan buat menyajikan himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Perhatikan, kita buat P sama dengan buka kurung kurawal, lalu kita buat huruf X. X-nya ini apa? X-nya ini adalah penanda. Jadi anggotanya nggak ditulis. Jadi dimisalkan dengan huruf X. X di mana? Di mana itu menggunakan garis seperti ini. Lurus ya Pak. Iya, garis lurus. X di mana? X-nya itu apa? Bilangan genap yang antara 1 dan 11. Jadi kalau dia di antara 1 dan 11, bagaimana cara penulisannya? Perhatikan anak-anak. Tulis dulu angka 1 dan angka 11, lalu beri jarak ya. Angka 1 dan 11 kita beri jarak, kemudian tengahnya kita buat tanda kurang dari. Seperti ini. Di antaranya ini kita buat huruf X terlebih dahulu. Kita buat huruf X terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, P sama dengan buka kurung kurawal X di mana X itu antara 1 dan 11. Lalu di antara 1 dan 11 itu ada huruf X. Di antara 1 dan X kita buat tanda kurang dari. Di antara X dan 11 kita buat kurang dari juga. Jadi bagaimana cara membacanya? Ini adalah maksudnya adalah X itu kurang dari 1, X lebih dari 1, X kurang dari 11. Atau bahasa simpelnya, bahasa gampangnya adalah X itu antara 1 dan 11. Nah, itu untuk yang ini, antara 1 dan 11. Lalu di ujung, kita harus membuat syaratnya apa? Dia
X harus elemen bilangan apa di sini? Bilangan genap. Harus ada dibuat elemen bilangan genap. Iya, Ya. artinya apa? X itu adalah anggota himpunan bilangan genap. Jadi supaya orang tahu ini maksudnya si X itu apa? X itu adalah bilangan genap. Bilangan genap yang mana? Bilangan genap di antara 1 dan 11. Itu dia. Jadi notasi pembentuk himpunan sekali lagi kita buat seperti ini. P sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X itu di antara 1 dan 11. Itu sesuai dengan soal. Iya, sesuai dengan soal. Jadi kalau nanti soalnya minta 10 dan 20, berarti di sini nanti 10, di sini 20. Iya. Lalu pertanyaannya apakah harus X? Iya, biasanya notasi pembentuk himpunan itu menggunakan huruf X. Kemudian di ujungnya pakai syarat X itu elemen bilangan apa? Maka kita harus kenal dulu, kan ada banyak tuh bilangan. Kemarin kita sudah bahas macam-macam bilangan waktu di bab awal itu ada bilangan bulat, bilangan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan caca, bilangan asli. Nah, itu dia. Jadi inilah 3 cara untuk menyatakan atau menyajikan himpunan. Cara yang pertama ini dia tabulasi. Cara yang kedua ini adalah cara deskripsi atau dengan kata-kata. Cara yang ketiga ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi ingat ya anak-anak, ada berapa cara menyatakan himpunan? Ada 3. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya nanti diberikan satu cara, bisa nggak kita buat cara yang lain? Bisa. Oke, kita buat contoh, masih sempat ini? Mungkin masih ya Bu ya. Oke, kita buat. Mungkin dari penjelasan tadi anak-anak sudah paham ya Pak ya. Sudah paham. Oh iya. Jadi nanti bisa anak-anak membaca lagi pada PowerPoint nanti yang akan dibagikan ke grup masing-masing ya. Atau bisa juga siaran ini diputar kembali ya. Atau di buku LKS bisa dilihat, di buku LKS bisa dilihat dan di buku paket. Nah oke, kita ada tugas ini Pak. Iya, ada dong, supaya anak-anak ini juga bisa langsung belajar dan menerapkan ilmu yang sudah kita bagikan. Supaya tidak lupa ya Pak ya. Iya. Nah tugasnya apa itu Pak? Tugasnya bisa semuanya buka LKS yang semester 1, yang ini yang kuning. Iya, tugasnya ada di halaman. Di halaman. Tugasnya ada di halaman 23. Soalnya nomor 1 sampai 2, 3, dan 4. Nah, itu ya tugas untuk di rumah. Oke, demikianlah penjelasan hari ini mengenai himpunan. Ibu dan Ustadz berharap kalian dapat belajar dengan maksimal di rumah. Tetap di rumah, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.